Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sejarah ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang salah satu dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia, yaitu adanya politik etis, di mana dalam politik etis itu ternyata ada sebuah keuntungan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah tentang pendidikan ya. Jadi akhirnya nanti dari adanya politik etis itu muncullah nasionalisme yang nanti akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir di e-learning ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lahirnya nasionalisme di Indonesia, dan diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis faktor munculnya nasionalisme di Indonesia dan juga pengaruh munculnya nasionalisme bagi generasi pada masa kini. Silahkan, adakah yang mau bertanya berkaitan dengan gambar yang sudah Bu Guru share? Ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, sekarang silahkan kalian membuka materi yang sudah Bu Guru unggah di Moodle. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan diperhatikan untuk tugas-tugasnya. Jadi ada 3 topik yang harus kalian diskusikan. Yang pertama adalah analisislah faktor intern dan ekstern dari munculnya nasionalisme di Indonesia. Kemudian yang kedua, analisislah hubungan politik etis dengan munculnya nasionalisme di Indonesia. Dan yang ketiga, analisislah pengaruh nasionalisme pada awal abad ke-20 terhadap nasionalisme generasi muda pada masa kini. Jadi itu 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti dalam pengerjaannya, kalian boleh mengambil referensi dari internet atau dari buku paket. Bu Guru beri waktu 20 menit ya. Nanti Bu Guru minta ada perwakilan dari kalian yang mempresentasikan. Ada yang mau bertanya atau tidak terkait dengan materi yang akan kalian kerjakan sekarang? Ya, sudah 20 menit ya. Silahkan perwakilan dari kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya. Faktor internal yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, perasaan senasib dari rakyat Indonesia. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu Sriwijaya, Majapahit. Yang ketiga, munculnya kaum terpelajar. Dan yang keempat, persamaan dalam hal keturunan dan bahasa. Lalu faktor ekstern yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, munculnya paham-paham baru, yaitu nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang ketiga, munculnya nasionalisme Asia Afrika. Terima kasih. Pada awal abad ke-20, nasionalisme lahir karena adanya golongan terpelajar yang memiliki semangat untuk memajukan dan memerdekakan Indonesia. Tentunya, semangat mereka dalam memajukan Indonesia bisa menginspirasi generasi muda saat ini untuk lebih cinta kepada tanah airnya. Contoh kecil yang bisa dilakukan adalah dengan membeli produk dalam negeri atau sebagai pelajar bisa belajar sungguh-sungguh agar kelak bisa memajukan bangsanya. Terima kasih.
Ya, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Silahkan guru minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Menurut saya kesimpulannya adalah berdasarkan dari jawaban soal dan pertanyaan yang teman-teman sampaikan tadi, kesimpulannya adalah munculnya nasionalisme dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor dari dalam negeri dan luar negeri. Dan munculnya nasionalisme ini tidak terlepas dari politik etis yang telah melahirkan kaum terpelajar. Kita sebagai generasi muda harus bisa mengambil inspirasi dan perjuangan pemuda pada masa pergerakan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, Bu Guru kira kesimpulan yang diberikan oleh Mas Elan sudah cukup lengkap ya. Jadi intinya, munculnya nasionalisme di Indonesia itu ada dua faktor ya. Ada faktor internal atau dari dalam negeri dan ada juga faktor eksternal atau faktor dari luar negeri. Dan tentunya munculnya nasionalisme ini tidak terlepas dari politik etis, di mana politik etis ini telah melahirkan golongan terpelajar yang mereka memiliki semangat untuk memajukan dan memerdekakan Indonesia. Nah, selain itu, tentunya kalian sebagai generasi muda harus bisa mengambil inspirasi tentang bagaimana perjuangan para pemuda pada masa itu, supaya kalian bisa semakin cinta dengan tanah air kalian. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas ya. Untuk tugasnya, silahkan kalian membuat ulasan singkat tentang nasionalisme pemuda pada awal abad ke-20 dan pengaruhnya terhadap nasionalisme pemuda pada masa kini. Kemudian tugasnya diketik dan kalian mengunggahnya di bagian assessment. Untuk waktu pengerjaannya selama 1 minggu ya, jadi batasnya sampai pertemuan minggu depan. Jangan lupa kuisnya dikerjakan ya. Bisa dikerjakan setelah Bu Guru menutup pembelajaran, waktunya 20 menit. Untuk lebih membakar semangat kalian, Bu Guru akan memberikan sebuah kutipan dari Soekarno. Kami menggoyangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe. Bukan bangsa kuli, tapi bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Kiranya untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang organisasi pada masa pergerakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.